Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, baiklah kita akan awali dengan kita mendengar firman Tuhan yang saya ambil dari Yeremia 23 ayat 23 sampai 24. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bahwa Tuhan ada di mana-mana, di setiap tempat. Nah, saudara, firman Tuhan yang kita baca bersama tadi dikatakan bahwa sekalipun kita ada dalam persembunyian, ya kalau orang bersembunyi tandanya kita ada dalam mungkin kecewa atau dalam masalah, atau kita mungkin lagi tidak tenang, lagi dihimpit sesuatu hal yang tidak enak gitu, sehingga kita suka menyendiri ya. Ini manusiawi ya Bapak Ibu Saudara. Nah, musim kehidupan kita itu bisa aja berubah-ubah ya saudara. Mungkin di saat kita kadangkala menangis, kadangkala kita tertawa, kadangkala kita dalam keadaan lemah, kadangkala kita kuat, kadangkala kita dalam keadaan sakit, atau kita sehat, atau apapun. Nah, musim itu bisa aja berubah setiap waktu. Namun kita tahu bahwa Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Janjinya tetap ya dan amin dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena Tuhan kita hadir di mana-mana, Tuhan ada di setiap tempat. Nah, pastikan kehidupan kita, sekalipun kita dalam menghadapi keadaan yang baik atau buruk sekalipun, nah kita belajar seperti seorang Mazmur. Kita bisa membaca di dalam Mazmur 34 ayat yang kedua. Daud berkata bahwa aku hendak memuji Tuhan dalam segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap ada di dalam mulutku. Nah, si Daud ini bukan dalam keadaan yang tenang atau aman, dalam keadaan happy. Namun di saat dia dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, dia menetapkan dirinya tetap memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena kita tahu bahwa Allah itu bekerja ya, bekerja dalam kehidupan kita. Allah itu hadir dan dia melihat keadaan setiap kita. Apapun keadaan kita, kita tetap memastikan bahwa respon kita tetap respon yang positif, respon yang baik, sehingga juga Tuhan akan melihat kita bagaimana anakku seorang, walaupun dia dalam keadaan yang situasi atau keadaan yang tidak baik, dia tetap bersyukur, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap menyenangkan hatinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kenapa kita harus memuji Tuhan? Ya, itu menjadi pertanyaan. Kenapa sih Oma kita harus memuji Tuhan sekalipun kita dalam keadaan yang terpuruk, sekalipun keadaan kita yang tidak baik gitu ya. Karena ada beberapa alasan kenapa kita harus memuji Tuhan. Yang pertama, kalau saya melihat bahwa kenapa saya harus memuji Tuhan sekalipun keadaan saya tidak baik. Karena pertama, kita menjaga hubungan kita yang erat dengan Tuhan. Kita mau pingin Tuhan itu hadir dalam keadaan kita, sekalipun dalam keadaan tidak baik, biarlah Tuhan itu hadir. Seperti di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat dikatakan bahwa Allah itu bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kita. Jadi pastikan kita bahwa keadaan apapun kita, keadaan senang atau tidak senang, kita, Allah tetap hadir dengan kita. Ya saudara, dan kita tetap menaikkan pujian dan penyembahan kita. Di saat kita bangun pagi, kita tetap mengatakan, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmatmu, dan seterusnya. Jadi kita tetap mengatakan bahwa Allah itu baik. Tuhan itu tetap baik dalam hidup kita. Sekalipun kondisi kita menghadapi hal-hal yang pelik mungkin. Ya, tapi ya kita tetap memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Naikkan sembahmu kepada Tuhan. Itu alasan yang pertama. Alasan kita kenapa kita harus memuji Tuhan. Ya, yang kedua,
kita mengalahkan intimidasi, baik yang dari luar maupun yang dari dalam. Nah, kita tidak bisa mengatur bahwa besok saya pasti baik-baik saja, ya. Kadangkala kita tidak bisa pungkiri, ya. Ada kalanya kita menerima tekanan, menerima cemooh, menerima omongan yang tidak baik, ya. Mungkin dari sekeliling kita atau mungkin dari dalam hati kita. Kadangkala mana bisa kau, itu dari dalam pikiran kita. Nah, bagaimana mengantisipasi itu, bagaimana kita mau mengalahkan intimidasi itu? Ya, kita tetap berkata, kita tetap fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada intimidasi. Kita harus perangi intimidasi yang baik dari luar maupun dari dalam diri kita, ya. Kita tetap mengatakan bahwa Allah itu luar biasa dalam hidup kita, ya. Bahwa aku ada hari ini semua karena Tuhan, ya. Bahwa kita, oh iya, Tuhan itu baik dalam hidupku. Sekalipun aku mengalami hal yang sedemikian ini, tapi saya tetap percaya bahwa Allah sudah menciptakan saya yang terbaik. Tuhan sudah memberikan janji yang terbaik bagi saya. Ya, seperti itu. Yang alasan yang ketiga, kenapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan? Karena kita bisa mengubah fokus kita dari masalah kita kepada Tuhan. Jadi sehingga kita menjadi tenang. Jadi fokus kita jangan kita kepada persoalan masalah yang kita hadapi, namun fokus kita harus kepada Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tetap mengatakan, ku mau selalu bersyukur, dan seterusnya, ya, seperti itu. Jadi dalam keadaan gimana pun kita tetap ingat bahwa hidup kita tetap ada dalam kendalinya Tuhan. Itu alasan ketiga. Alasan yang berikutnya, kita sadar dan menyadari bahwa semua yang kita ada, kita punya, dan kita bisa hidup hari ini semua karena anugerah Tuhan. Ya, tetap kita mengatakan bahwa besar anugerah-Mu ya Tuhan. Aku ada hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Ya, seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak memuji dan menyembah Tuhan. Kita tidak bersyukur dalam keadaan apapun kita. Saya menghimbau, saya berharap semua jemaat, semua kekasih-kekasih Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita ada dalam kendalinya Tuhan dan semuanya tetap baik. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, semua ada dalam kendali dan pengetahuan Tuhan. Ya, mari kita pastikan kehidupan kita bahwa kita menjadi orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Hati kita tentukan bahwa kita punya kualitas yang senantiasa hidup menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita, sehingga kehidupan kita juga akan berdampak bagi banyak orang, bagi lingkungan kita. Hidup kita ini diberkati untuk senantiasa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati, dan selamat berakhir pekan dan selamat menyambut hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.